suami kan memang orang IT, kepengen buka warnet, sempat kepikiran itu. Dan di tengah perjalanan saya dikaruniai seorang putra. Di situ mulai fokusnya kepecah. Di tahun 2013 ternyata kami harus menyatakan usaha kami bangkrut. Suami ikut bergabung, jadi resign dari kantor untuk sama-sama menjalani usaha bareng di Asikek, dan dari titik itu Asikek mulai melejit. Oh, malah sampai makin sekarang. melejit Iya. ya. Hai Beauties, selamat datang di Glowcast. We grow, we glow together. Nah, pada podcast kali ini merupakan ruang di mana MS Glow Aesthetic Clinic Malang mengajak kalian semua untuk glow together dan grow together. Di sini, kecantikan bukan hanya tentang apa yang terlihat, tapi tentang cerita, perjalanan, dan kisah inspiratif yang membentuk setiap diri kita. Pada setiap episodenya, kita menghadirkan kisah inspiratif, insight kecantikan, dan perjalanan perempuan yang hebat. Tentunya di samping saya saat ini merupakan salah satu owner dari bisnis yang terkenal di Kota Malang. Nah, yaitu Kak Asih. Hai Beauties, kenalkan saya Asih, pemilik usaha Asikek, sebuah toko kue yang berada di Kota Malang. Oke. Terima kasih, saya merupakan suatu kehormatan bagi saya telah diundang di acara inspiratif ini ya, dengan tema Mother Days ya. Iya, betul, Mother Day. Jadi untuk menyambut Hari Ibu gitu, Iya, Kak Asih. terima kasih Masya banyak ya, Allah Mbak. ya. Oke, Kak Asih, ini untuk Asikek sendiri itu kan merupakan salah satu toko kue yang ada di Kota Malang. Nah, Betul. boleh nih dikasih tahu buat para beauty semua alamatnya di mana sih? Oke, Asikek berada tepatnya di sebuah gang sebenarnya ya, bukan di jalan besar, tapi masuk ke gang, tepatnya di Perumahan Sri Kandi, Jalan Widas, Blok P8, daerah Sulfat. Oke, Di daerah Kota Sulfat Malang. ya. Iya, betul. Nah, kalau di Asikek sendiri nih Kak, ini ada kue-kue apa aja sih yang bisa dijual kepada para beauty semuanya di sini? Iya, Asikek sebenarnya palu gada ya. Apa lu mau gua ada. Iya, oke. Apa aja Iya, nih? ada berbagai macam pilihan kue, ada kue basah, kue kering, aneka frozen juga ada. Kemudian roti bakery, donat, dan ada beberapa jenis varian minuman. Oke. Sebagai pelengkap di toko kami. Iya. Oke, di sini katanya dengar-dengar apa sih yang membedakan Asikek dengan cake-cake yang lainnya? Produk kami bisa dibilang premium ya, karena menggunakan kualitas bahan yang terbaik dari kami untuk para beauties, untuk para Asikek lover juga yang ada di Kota Malang, bahkan yang di luar kota pun ada beberapa produk yang bisa kami kirim untuk ke luar kota. Oke, berarti produknya ready stock ya Kak ya? Betul, Wow. tapi karena produk kami ada lebih dari 130 jenis, jadi mungkin kalau beauties datang langsung ke outlet tidak semua tersedia. Lebih ke bisa ikutan PO atau by order via admin kami bisa. Oh bisa ya, jadi untuk nomor adminnya ada di bio Instagram mungkin? Betul, ada di Instagram, ada di box kemasannya juga ada. Ada semua ya, ada lengkap. semua. Boleh dong di-spill sedikit Instagramnya namanya apa? Boleh, Instagram kami namanya Asikek. Oh Asikek Iya, gitu ya, Asikek, nyambung ya. Betul, karena memang Asikek ini sebuah toko kue yang terkenal ya di Kota Malang, Masya Alhamdulillah, Allah, Masya Allah. gitu. Nah, untuk podcast kali ini nih, aku akan membahas tentang gimana sih perjalanan-perjalanan yang sudah dilakukan gitu ya oleh Kak Asih sendiri untuk membangun bisnis toko kue yang terkenal sampai sekarang nih ya. Kalau boleh tahu nih Kak,
Kira-kira awal mulanya memutuskan memilih profesi seperti ini tuh kira-kira bagaimana, Kak? Iya, saya sebenarnya dari hobi juga enggak juga ya. Ini tiba-tiba menggeluti kuliner sebenarnya adalah bukan merupakan suatu pilihan, tapi hanya mengikuti alur alam, Mbak. Iya, heeh. Istilahnya dulu saya seorang karyawati di sebuah perusahaan BUMN. Oke. Kebetulan saya bekerja di Kota Tangerang dan suami di Malang. Kami setelah menikah masih berjauhan antara Malang dan Tangerang. Ya, seperti layaknya keluarga yang lain, keluarga normal yang lain ya. Kepengen kan hidup satu rumah dan satu kota gitu ya, karena sudah menikah ya. Jadi kita juga nggak berhenti berusaha. Saya berusaha mengajukan mutasi ke kantor, tapi ditunggu beberapa bulan, bahkan hingga hampir setahun nggak ada jawaban juga tuh dari kantor ya. Kayaknya belum rezeki saya untuk mutasi ke Malang dari kantor ya. Dari situ kami berdua berdiskusi dan akhirnya suami mengarahkan untuk saya resign dari pekerjaan. Itu pilihan yang berat ya. Iya. Karena dulu lulusan mana Kak Asi ini? Kebetulan saya nggak nyambung ya kalau ditanya lulusan. Saya kuliah di psikologi. UII Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia. Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Iya, kita ketemu di sana sama suami dulu ya, kuliah bareng di Jogja. Tapi di pekerjaan kami terpisah. Jadi dulu awal mimpinya memang menjadi salah satu pegawai BUMN. Betul, itu keputusan berat ya. Sudah mencapai mimpi tapi harus kandas. Wah, itu yang dialamin banyak orang ya. Betul ya, itu namanya tadi kenapa memilih usaha, sebenarnya bukan pilihan ini, pilihannya sebenarnya udah kecapai duluan sebelum buka usaha ya, tapi apa boleh buat ya, namanya hidup harus tetap diikuti, kita harus mengikuti aliran alam ya. Karena sudah berkeluarga, jadi otomatis wajib sebagai perempuan ya harus mengikuti imam, ya, yang mengikuti suami. Akhirnya saya diarahkan untuk resign, ya oke. Akhirnya keputusan untuk keluar dari kantor saya ikuti dan pindah ke Kota Malang. Karena ridho suami ya. Betul. Ridho suami nomor satu gitu ya. Iya. Oke, berarti awal perjalanannya memang menjadi pegawai BUMN terlebih dahulu. Setelah itu mengorbankan mimpinya untuk menuruti ridho suami gitu ya. Wow, keren banget ya. Apalagi ini tuh cocok banget sih sama wanita-wanita zaman sekarang. Tentunya pastinya banyak banget hal-hal yang dikorbankan ketika kita sudah memiliki keluarga gitu ya. Oke, kira-kira nih apakah ada suka ataupun duka ketika menjalankan bisnis toko kue yang ada di Kota Malang ini, Kak? Kalau sukanya tentu kalau udah jalan gini sukanya banyak ya. Oke. Kelihatannya namanya usaha, berjualan, laku, dapat uang, dapat pujian mungkin dari customer, itu merupakan suatu kebanggaan ya bagi owner, bagi pelaku usaha. Dan dukanya banyak, Mbak. Buka usaha tuh dukanya banyak banget. Dari mulai, apalagi kita sebagai pelaku usaha di bidang makanan ya, pasti untuk produksi yang memakan waktu. Kalau di kantor tuh kan kerja sehari 8 jam capek dan sebagainya. Kalau usaha 24 jam kita harus standby. Jangan salah, jangan dilihat enaknya aja ya. Iya gitu, Mbak. Dari jam kerja, terus dukanya lagi, apalagi kalau masih merintis ya, tentu saja banyak sekali pengorbanan. Produk yang kita
jual, yang kita uji coba di awal-awal pasti nggak langsung bisa diterima mungkin ya sama customer, itu juga merupakan apa ya, terpaan merupakan awal-awal yang benar-benar harus kita perjuangkan ya untuk memperbaiki kualitas produk dan sebagainya itu. Itu Mbak, dukanya kalau nggak laku ya sedih ya. Ya gitu-gitu Mbak. Udah berapa lama sih Kak Asih Cake ini berdiri di Kota Malang? Asih Cake udah lama banget, ini udah menginjak usia remaja ya. Hampir 17 tahun berarti, mulai dari 2009. Jadi saya resign, kemudian pindah ke Kota Malang dan memutuskan untuk belajar kue. Dan yang awalnya memang benar-benar nol, saya nggak bisa masak, nggak bisa bikin kue juga, tapi semangat untuk saya harus berkarya. Saya karena nggak bisa diem orangnya ya, harus ada sesuatu yang kegiatan positif yang bisa mengisi hari-hari saya selain menjadi ibu rumah tangga. Dan waktu itu memang anak juga belum ada. Jadi mau ngapain gitu ya. Akhirnya usaha ini yang saya pilih. Usaha kuliner ini ya. Di bidang perkuean. Awalnya tuh hanya jualan donat, Mbak. Produk pertama kami itu donat. Iya, dan itu pun dulu sempat buka toko. Tokonya awal kami menggunakan nama bukan Asih Cake, dulu Piranha Bakery namanya. Mungkin dari beauties atau Asih Cake lover ada yang udah kenal nama itu. Piranha Bakery itu adalah awal mula dari Asih Asih Cake. Cake. Berarti Iya. ini rebranding gitu ya namanya aja. Betul, itu banyak cerita dan jatuh bangun dari Piranha Bakery sehingga sekarang menjadi Asih Cake, itu banyak sekali ceritanya. Banyak lagi ceritanya ya. Nanti pasti beauties kepo kan. Nah, jangan lupa nonton sampai akhir gitu ya Kak Asih ya. Iya. Kalau ngomongin masalah bisnis tadi, apakah pernah mengalami kerugian yang cukup besar sehingga memutuskan untuk udahlah ini bisnisnya udahlah sampai sini aja gitu? Ya itu berhubungan sama Piranha Bakery ke Asih Cake, sepertinya itu yang kami alami dulu Mbak. Dari tahun 2009 kami mulai berdiri ya, dan memakai nama Piranha Bakery, kemudian jalan. Dan di tahun 2013 ternyata kami harus menyatakan usaha kami pilot, bangkrut itu di tahun 2013. Mungkin penasaran kenapa gitu ya? Iya, kenapa nih kok bisa seperti itu? Iya, jadi awalnya saya full urus usaha ya. Dari mulai pagi, kebetulan toko kami kan agak jauh dari rumah. Waktu itu jadi butuh perjalanan ya, dari rumah ke toko itu. Pagi saya ke toko, kemudian ikut buka produksi dan sebagainya masih saya handle. Nanti siang balik ke rumah istirahat, nanti sore balik lagi ke toko sampai malam tutup. Itu saya masih fokus banget tuh di awal-awal. Mungkin berjalan sekitar 2 tahun ya seperti itu. Dan di tengah perjalanan saya dikaruniai seorang putra. Di situ mulai fokusnya kepecah. Dari full mengurus usaha dan berganti fokus pecah ke iya betul. Jadi mulai dari situ mungkin karena kami masih awal ya, jadi manajemen toko pun belum pinter banget waktu itu ya. Sekarang pun masih tetap belajar sih. Jadi karena saya fokus ke anak, toko dipegang karyawan, mungkin agak kurang bisa jalan dengan dibanding di awal ya. Yang kakak pegang sendiri ya, beda Betul, ya betul, pastinya betul. hasilnya. Dari mulai
kualitas produk, juga mungkin ada penurunan sehingga dirasakan sama customer, makin hari makin turun dan puncaknya tuh di tahun 2013 itu kami merasakan omset toko sudah tidak bisa untuk menutup operasional. Jadi kami nyatakan tutup di tahun 2013 itu. Apa yang terjadi waktu tutup itu, Kak Asih? Iya, kami sedih banget ya, karena itu perjuangan banget buat kami buka toko kue yang modalnya juga nggak sedikit waktu itu ya. Dengan sangat terpaksa kami tutup dan kami menyatakan pindah dari produksi di toko, alat-alat sebagian besar kami jual. Jadi kayak udah nggak ada feel lagi tuh untuk kayaknya aku udah nggak mungkin deh neruskan ini dan aku nggak mau sudah gitu loh Mbak. Terlalu berat buat saya untuk melanjutkan atau nanti buka lagi kayaknya udah nggak ada bayangan. Sebagian besar alat sudah kami jual, tapi ada menyisakan sedikit Alat. Ya, alat untuk mungkin nanti iseng-iseng buat anak atau apa kami sisakan. Tapi ternyata dengan tutupnya toko itu saya masih punya tanggungan karyawan kan yang masih tersisa. Itu saya bawa ke rumah. Jadi nggak saya cut betul-betul ya. Saya Jadi bawa ke berpindah rumah. ke pegawai rumah gitu Iya, ya. betul. Di rumah sambil tetap bisa ngawasi anak langsung kan ya, nggak ditinggal-tinggal. Itu di situ saya ya siapa tahu ada yang masih mau order pesanan aja waktu itu udah nggak buka toko di rumah. Sedikit-dikit ada, pokoknya bisa nutup gaji karyawan, pikirnya gitu aja. Di rumah jalan, by order aja. Ya alhamdulillah bisa sih, tapi ya nggak menghasilkan banyak Mbak. Ya cukup hanya untuk karyawan lah supaya mereka nggak off gitu. Oke, tadi udah kebahas tentang dukanya sampai tutup dan segala macem. Nah, kira-kira nih apa sih hal yang membuat Kak Asih bangkit gitu ya dari keterpurukan tadi? Kan sempet down tuh ya, sempet tutup. Terus apa yang membuat Kak Asih berdiri hingga sekeren sekarang gitu? Masya Allah ya, serame sekarang gitu. Kira-kira apa sih hal yang men-trigger hal itu gitu? Apa ya? Ternyata seiring berjalannya waktu, karena nggak full saya tinggalkan, kecintaan ke baking itu tetap masih ada ya. Dan saya tetap nggak mau diem gitu loh Mbak. Terus bikin sesuatu dan kok masih tetap ada aja ya penggemarnya gitu ya. Jadi tetap produksi by order, terus mulai ada pesanan dari kampus-kampus dulu awal-awal, dan dari hanya produksi roti saya mulai merambah ke kue basah, untuk snack box, untuk kue kering juga, tapi waktu itu hanya sesional aja kayak lebaran gitu. Banyak aja tuh penggemarnya dan dari situ malah nambah pegawai. Iya, di rumah nambah pegawai dan hanya dengan kondisi dapur rumah yang alatnya hanya seadanya, kok malah permintaan pasar malah lebih banyak dari yang waktu kita tutup gitu ya. Ya hanya mengikuti aja Mbak, dari awal memang hanya yang saya bilang mengikuti aliran air mengalir gitu ya. Ya, terus beli oven lagi, akhirnya beli lagi tuh peralatannya, tapi produksinya di rumah. Dan rumah kami pun menjadi rumah bergerak Mbak. Dari yang rumah biasa karena tuntutan produksi tambah, di dapurnya dibongkar, dijebol, ya gitu. Akhirnya jebol garasi dan sebagainya, ngikuti kebutuhan produksi waktu itu, betul. Berarti awalnya di rumah dulu ya Kak ya? Iya. Awalnya di rumah, berarti online atau ya dulu nggak ada outlet lagi tuh, di rumah hanya by order dan belum kenal online kayaknya waktu itu tuh belum familiar
paling Facebook ya. Oke. Facebook. Untuk Instagram itu mulai familiar mungkin di tahun 2015-an kali ya. baru ada. 2015. Baru masuk ke dunia Instagram tuh 2015 betul, berarti. betul. Oke. Jadi kami hanya jalan untuk pesanan-pesanan kantor, pesanan kampus gitu ya, dan sesional gitu. Terus Berarti dari mulut ke mulut gitu ya? iya. Oh, oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kalau dari kata-kata customer nih ya, kira-kira yang favorit tuh kue apa sih kalau di Asih Cake ini? Kalau untuk sekarang yang banyak sekali diminati customer itu di kue basah ya. Oke, Itu kue untuk basah. kebutuhan snack box, kue nampan, hamper itu best seller kami itu di situ. Bentuknya seperti Di bawah nggak hari ini? ada. Ada. Sebentar saya tunjukkan. Ini Wow. produk best seller kami. Jadi setiap hari kita ready stock paketan seperti ini. Jadi kita mempermudah kebutuhan customer ya untuk mencari kue-kue yang mungkin butuh dadakan ya. Apalagi di perkantoran kadang kan banyak meeting dan sebagainya itu kalau harus pesan dulu kayaknya mereka akan kesulitan ya. Oke. Karena meeting pun kadang mendadak. Mereka nggak selalu terschedule ya untuk meeting ya. Tiba-tiba butuh kue, mereka bisa kontak kami dan kami menyediakan ready stock setiap hari untuk kue-kue paketan seperti ini. Wow, ready stocknya bisa langsung betul. per nampan gitu ya Iya, Kak ya. Jadi paketan banyak seperti orang ini. gitu ya. Betul. Oke, Iya. jadi buat para beauty semua bisa langsung aja ordernya di Kak Asih Cake Iya. gitu ya. Ini boleh dibuka nggak sih Kak gimana bentukannya? Oh, boleh banget ini. Ini cocok banget buat dijadikan gift juga Oke, bisa. iya Untuk bener. perkantoran sebenarnya ada untuk meeting itu kemasannya nampan gitu. Kebetulan yang saya bawa yang ini. Ini Boleh saya bantu? betul ini nih. Wow, seperti ini Iya. ya. Ini bisa cantik dijadikan gift buat relasi mungkin, buat saudara. Bisa juga ya. Kalau bentuknya nampan lebih cantik disajikan di meja ya untuk meeting atau untuk acara rapat-rapat apa gitu. Biasanya bentuknya kue nampan gitu. Oke, cantik banget ya bentukannya ya, kayak gini. Iya. Wow, ada berapa varian nih Kak? Nah, kalau variannya itu ada banyak sekali. Ada banyak sekali. Tiap hari kami selalu berganti-ganti menu. Jadi mengikuti memang awalnya by order ya. Jadi mengikuti pesanan. Oke. Mengikuti pesanan customer apabila customer pesan kue ABC, kita lebih memberatkan ke produksi jenis itu. Kalau ada berapa jenis kue, kita lebih dari 130 nggak mungkin diproduksi setiap hari segitu banyak. Jadi kayak sistemnya kayak bertema gitu ya kita setiap hari. Kadang ada kue A di hari Senin, bisa jadi si kue A ini di hari Selasa bisa jadi nggak ada, diganti menu lain gitu. Tapi kalau semisal request boleh nggak nih? Kayak Boleh kalau request kita ada minimal ordernya. Oh, ada Tapi minimal kalau order. langsung datang ke outlet pun kami ada menyediakan ready stock, bisa pilih langsung sesuai keinginan. Siapa tahu mau lihat-lihat langsung dan icip-icip bisa langsung ke outlet. Sekarang kami tidak hanya melayani by order, tapi beauties yang kepengen langsung datang ke toko, yang aku nggak butuh banyak, cuma kepengen dimakan sendiri, bisa langsung datang ke outlet kami. Karena di outlet ada yang per piece ya? Betul. Oke. Bisa beli per piece. Berarti tadi yang sebelumnya cuma di rumah aja, sekarang udah ada outletnya gitu ya? Betul. Itu outlet itu lahir dari permintaan customer juga sebenarnya. Ya semua memang mengalir. Oke. Namanya usaha itu memang berproses, tidak tiba-tiba langsung besar ya. Kita berawal dari rumah, dari dapur rumahan yang kecil,
nanti tambah besar, bongkar kanan, bongkar kiri, lalu garasi pun dipakai untuk display kue, ya begitu-begitu. Dan akhirnya karena makin rame, jadi kita memutuskan untuk membongkar seluruh rumah menjadi tempat untuk usaha. Itu ya, makanya kan orang bilang kok ada di dalam gang ya, itu memang awalnya seperti itu. Jadi kita punya outlet awal itu yang kami mengalami bangkrut itu malah letaknya lebih di kota ya. Oh, lebih di pinggir jalan gitu ya. Tapi namanya rezeki ternyata besarnya itu malah di rumah. Sekarang. Dan sekarang outlet kami juga ada di alamat rumah itu. Betul. Berarti dulu itu outlet yang sekarang ini adalah rumah Kak Asih juga berarti ya? Iya, betul. Oh, berarti tempat produksi juga di tempat rumah pribadi gitu ya? Iya. Wow, keren banget ya. Tadi boleh diulang dong Kak alamatnya di mana? Alamatnya ada di Perumahan Sri Kandi, Jalan Widas, Blok P nomor 8 Malang. Oke. Berarti pada saat 2021 Kak tadi? 2000 berapa? 2015 ya. 2015. Nah, tapi kalau di tahun 2021 itu kan kita mengalami pandemi ya. Nah, betul. Nah, kira-kira apakah berpengaruh nih kepada bisnis Asih Cake atau tetap berjalan begitu saja dengan online order gitu? Sepertinya untuk dampak dari COVID ya, hampir 90% usaha di Indonesia ini mengalami dampak yang luar biasa. Betul. Dari adanya COVID itu ya. Termasuk Asih Cake. Untuk awal-awal adanya COVID itu lumayan cukup surprise ya, mengagetkan dan sempet down juga. Karena kami itu waktu itu masih banyak mengandalkan orderan kantor-kantor, instansi dan kampus-kampus, dan waktu COVID itu semuanya off. Oh, wow. Wow. Apakah itu betul. kembali titik berarti up and down ya ini betul, bisnisnya ya? Iya, namanya usaha memang gitu ya. Oke. Ada naik, ada turun, dan kita harus siap segala risiko ya. Waktu COVID itu orderan kantor, wisuda dan dari apa ya, instansi-instansi itu nol, bener-bener nol. Yang sudah masuk pun akhirnya cancel karena kan dilarang juga kan. Betul, dilarang berkumpul ya. Betul, cancel, dan kami sudah terlanjur punya banyak karyawan waktu itu. Dan karena usaha sudah berjalan, kita nggak boleh hanya memikirkan diri kita aja ya. Ngelihat seperti itu, kita mau off juga ada yang kita pikirkan, yaitu karyawan. Mereka juga butuh terus penghasilan itu ada. Kami pun memutuskan untuk mencoba lanjut tanpa mengekat karyawan, tanpa mengurangi gaji. Jadi dipikirkan bersama antara owner dan karyawan gimana caranya untuk tetap lanjut. Wah, itu down banget ya. Betul. Karena nggak ada orderan besar seperti itu, kita mencoba waktu itu yang di luar produk kami banget itu, mencoba membuat produk yang kira-kira apa ya yang bisa diterima customer di masa seperti itu. Ngelihat situasi yang seperti itu, ternyata banyak loh yang kepengen ngirimi koleganya, keluarganya yang mungkin sedang sakit. Nah, iya, itu dari situ pengiriman kue ya online itu mulai tumbuh itu Mbak. Tanpa kita sadari waktu itu ya. Orang-orang, Mbak pesan untuk ngirimin keluarganya yang sedang sakit. Waktu itu malah kita sempet berbelok ke masakan. Kita bikin ayam bumbu laos waktu itu yang banyak jadi diminati. masakan rumahan. Betul, dari kue kan mungkin bosen ya. Jadi apa aja pokoknya kita buat sama karyawan, diuji coba, ternyata
layak untuk dijual, dan waktu itu diterima juga sama customer ya. Jalan, pokoknya apa aja kita lakukan untuk bisa mempertahankan usaha kita itu selama pandemi itu ya. Makin banyak, makin malah dari situ banyak bertambah kontak customer ya. Customer Baru baru ya? muncul. Oke. Yang ini lebih banyak ke personal kali ini. Kalau instansi off, ternyata dari situ tumbuh baru customer baru. Ya kayak gitu Mbak, dari apa? Mereka pengen ngirimi keluarganya. Tadi kan sempet down tuh ya, waktu COVID itu ya. Itu cara kakak manage agar tetap harus bertumbuh itu kira-kira apa sih Kak? Apakah semangat dari keluarga atau seperti apa? Semangat dari yang paling besar sih untuk karyawan ya. Oh karyawan. Sekarang tuh yang dipikir bukan ke diri kita, tapi yang utama mereka. Karena waktu itu kami sudah mungkin ada 8 karyawan yang harus kita ini ya. Mereka nggak mungkin kami off-kan. Jadi terus dari mereka itu saya tetap semangat, tetap apa ya dicari-cari ya, bikin masakan, bikin pokoknya apa yang diminta customer kami mengusahakan untuk bisa. Berarti salah satu bentuknya tanggung jawab seperti itu ya, kepada karyawan-karyawan yang udah mendedikasikan semuanya untuk Asih Cake gitu ya. Wow, Masya Allah. Tadi juga sempat disinggung bertemu dengan customer baru kan ya. Nah itu apakah tiba-tiba customer baru ini datang atau memang aktif di Instagram atau seperti apa Kak? Nah iya mungkin itu ya. Itu mungkin kekuatan dari sosmed juga ya. Jatuhnya Piranha Bakery itu juga kayaknya berkaitan sama sosmed itu ya. Dulu Piranha Bakery itu nggak kenal yang namanya sistem online, pemasaran lewat sosial media sama sekali, tidak ada ya. Beda dengan Asih Cake yang sudah mulai gaul istilahnya. Mengikuti zaman ya. Mengikuti zaman. Jadi dari Instagram kami mulai dikenal. Mereka kebanyakan kalau ditanya tahu dari mana, ya dari Instagram itu. Iya, mereka kontak kami untuk pesan kue. Bertambah banyak dari situ Mbak. Berarti aktif ya konten dari Asih Cake ini ya Kak? Atau foto-foto kue lucu misal atau seperti apa? Kalau dulu lebih ke foto produk ya. Kalau dulu kan belum familiar banget namanya konten kan, itu kan baru berapa tahun ini ya. Betul. Dulu hanya ya ada pesanan di foto. Iya. Ada pesanan bikin video. Gitu-gitu aja isinya. Katalog ya. Lebih ke katalog, foto produk ya. Dari situ terus. Nah, ada yang pengen saya ceritakan juga untuk dari mana Asih Cake mulai dikenal juga. Dulu saya sempat ini memperkenalkan Asih Cake dari saya buka kelas Mbak, sempat buka kelas di awal-awal itu. Nah itu sangat berpengaruh banget buat menaikkan follower sosmed kami ya. Sempat buka kelas, men-share resep-resep yang kami punya lewat demo yang dibuat di rumah juga. Makanya saya cerita tadi rumah saya bergerak. Jadi ketika butuh ruang produksi lebih gede, saya bongkar. Ketika butuh ruangan untuk baking bareng, pokoknya menyesuaikan kebutuhan. Berapa orang itu yang ikut kelas demo itu Kak? Jadi dulu tuh bisa privat. Iya, bisa juga kelompok. Dan yang ngajar bukan cuma saya. Kadang-kadang kami mendatangkan chef-chef dari luar untuk mengisi. Seru ya caranya. Dari situ mulai dikenal. Bahwa ada Asih Cake di situ gitu. Awal mulanya gitu. Ada Asih Cake di Malang nih gitu betul. ya. Itu
sampai sekarang masih berjalan atau bagaimana? Nah, harus memilih ya. Iya. Ketika itu kami sudah mulai dikenal, dulu kan karyawan belum begitu banyak. Oke. Kami fokus ke demo-demo itu. Setelah berjalannya waktu, kami nambah-nambah karyawan dan kekuatan untuk produksi kita makin kuat. Jadi makin bisa produksi kue lebih banyak. Lama-lama dapur pun terisi dengan peralatan besar-besar. Oven pun yang dari mulai 2 biji sekarang udah bertambah jadi 5 dan besar-besar. Dan akhirnya untuk ruang demo pun sudah tidak ada. Dan sekarang kami full untuk produksi kue dan dijual ke customer. Iya, di online juga ada, di offline pun juga ada berarti. Betul. Ya. Wow, keren banget ya untuk kisah-kisah dari Kak Asih ini ya. Ternyata banyak banget hal-hal yang perjalanannya nggak mudah gitu ya Betul, Kak ya. betul, banyak. Tapi kalau dengan kegigihan gitu ya dan kemauan yang tinggi, kita juga akan ada di titik yang dimana sekarang kemungkinan ini dinamakan titik sukses atau bagaimana nih Kak? Nanti kalau saya bilang titik sukses kayak Udah ada di cepet puncak banget ya? puas ya. Iya, betul banget. Jadi saya selalu melihat kesuksesan selalu ada di depan saya. Jadi saya belum sukses tapi kesuksesan ada di depan saya. Jadi saya harus tetap berjalan, tetap berlari mengejar kesuksesan supaya tidak cepat puas dengan apa yang kita dapat sekarang. Wah, gitu. Keren banget ya kata-kata dari Kak Asih ini ya. Oke, tadi disinggung juga kalau Kak Asih sekarang sudah menjadi seorang ibu, betul nggak sih Kak? Betul, Nah, iya. kira-kira gimana sih cara untuk apa ya, ibaratnya menyeimbangkan ya antara waktu dengan keluarga dan waktu juga untuk berbisnis gitu. Iya. Untuk awal-awal yang saya ceritakan tadi lumayan cukup ini ya, cukup bingung juga antara membagi waktu untuk anak sama untuk usaha ya. Tapi saya jalani dengan sabar ya. Ya harus tetap peran ibu juga harus tetap jalan, menemani anak, mengantarkan anak sekolah meskipun buru-buru ya. Pasti akan sangat repot sekali ya mengantarkan anak segera pulang, kadang-kadang ninggal ovenan ya, ditinggal sebentar nganter, gosong dan sebagainya itu udah saya alami dulu. Tapi sekarang karena sudah besar, anak saya udah umur 14 tahun sekarang, jadi udah lumayan mudah menjalani ini semua. Dan suami ada yang menarik juga nih. Apa itu kira-kira? Usaha. Jadi kalau buat seorang perempuan kepengen usahanya maju, saya melihat kayaknya yang paling utama itu adalah ridho dari suami ya. Seperti yang saya alami, ketika awal-awal suami masih kerja di kantor dan cukup repot ya waktu itu. Jadi suami pulang kantor, terus kadang-kadang saya masih butuh bantuan untuk menghandle anak dan sebagainya. Sebenarnya agak-agak berantakan itu Mbak. Hasilnya pun terlihat kayak cukup untuk uang jajan, uang perempuan gitu istilahnya ya. Dan di tahun 2017 itu kami memutuskan malah suami ikut bergabung di Asik. Jadi resign dari kantor untuk sama-sama menjalani usaha bareng di Asik Cake, dan dari titik itu Asik Cake mulai naik, melejit. Oh, malah sampai makin sekarang. melejit Iya, ya. Oh, wow. Jadi kayaknya memang harus ada peran bapak, peran ayah ya di situ, peran laki-laki sebagai apa ya?
sebagai ini ya, mungkin peran seorang laki-laki untuk mendukung gitu ya, mendukung Kak Asih hingga sampai saat ini gitu Dan ya. jangan merasa ini nih berkat aku. Berkat kan seorang perempuan memang kodratnya adalah mengikuti suami ya. Jadi apa ya? Ikut apa kata suami deh gitu. Iya, ikut aja Jadi gitu kalau ya. egois terus nggak mau diatur sama suami itu sampai kapanpun kayaknya usaha itu nggak akan menghasilkan, Mbak. Jadi cuma ya menghasilkan tapi nggak akan pernah kelihatan hasilnya. Iya, gitu. hasilnya ya. Kalau nggak ridho gitu ya suaminya betul. ya. Sekarang malah kami bergabung kerja bareng tiap hari di rumah tuh menghandle masih ngatur karyawan, produksi dan sebagainya tiap hari berdua. Oh, berdua. Wow, keren banget. Berarti jalan-jalan bareng-bareng gitu ya. Iya. Pernah nyerah nggak sih Kak? Jadi kayak pengen jadi ibu rumah tangga aja gitu. Pernah nggak sih? Ada di titik itu gitu. Kalau untuk itu mungkin pas Piranha itu ya. Titik down-nya tuh di situ. Kami merasa usaha kami sudah tidak bisa dilanjutkan, itu hampir nyerah. Tapi ya itu tadi terus berproses mengikuti, oh ternyata masih banyak yang suka, oh ternyata masih banyak yang mau pesan produk kami. Jadi kecintaan itu tumbuh lagi gitu. Tumbuh lagi hingga sekarang udah berarti suami udah resign dari perusahaan gitu ya? Iya, mulai 2017 itu. Jadi langsung gabung semuanya ke Asih Cake gitu ya. Wow, keren banget ya. Selain dari mungkin ini jalan dari Tuhan gitu ya, kayak jalan dari Tuhan yang dimana lewatnya itu bukan langsung dapet ilham tapi dari suami gitu ya, dari ridho suami gitu ya. Terus adalah merupakan salah satu petunjuk gitu ya Kak ya. Oke Kak Asih ya, kita udah bahas tentang kisah-kisah inspiratif dan perjalanan dari Asih Cake ini ya. Nah sekarang kita bakalan ngobrolin tentang menjadi seorang ibu dan sekaligus menjadi seorang entrepreneur gitu ya di Malang, Masya Allah. Bagaimana Kak cara untuk mengatur waktunya? Kalau mungkin sekarang kan memang anak udah besar ya, tapi kalau waktu saat itu ya, ketika mungkin para beauties di rumah ini ya, anak-anaknya ini masih kecil, masih butuh lah sesosok ibu gitu, yang waktunya itu mungkin bisa lebih penuh gitu kepada anaknya. Nah kayak gitu gimana Kak cara mengatur waktunya? Ya itu lumayan sulit ya. Sebagai ibu yang hanya ibu rumah tangga aja udah lumayan kelimpungan ya namanya, urus anak, urus rumah dan sebagainya. Tapi sebagai orang perempuan yang sudah berkomit, saya ingin jalan dua-duanya. Jadi harus tetap pegang itu dan tetap utamanya adalah anak dan keluarga harus tetap terhandle. Resikonya mungkin kita bisa ambil tenaga tambahan ya dari luar untuk bisa membantu menghandle semua. Iya, begitu. Tapi kayak antar anak dan sebagainya, waktu anak saya masih kecil tetap saya handle sendiri karena itu adalah momen yang sangat penting ya buat seorang ibu dan ya nggak akan terlupakan tuh. Kalau anak udah besar pasti akan ngangenin banget tuh situasi seperti itu, nganter anak setiap hari ke sekolah, meskipun di tengah-tengah itu kita sangat-sangat capek gitu ya. betul capek ya, terus meninggalkan anak di sekolah lalu pulang ngurus usaha dan sebagainya. Ya alhamdulillah itu sudah terlewati dengan baik. Alhamdulillah. Jadi tidak ada masalah mungkin dengan itu ya. Oke. Tapi sebenarnya waktu untuk baking dan lain sebagainya, maksudnya untuk membuat kue ini sebenarnya waktunya itu ada di jam berapa sih Kak? Maksudnya ngeganggu nggak sih gitu? Iya, karena dari awal saya baking itu dibantu asisten ya, karena kepengen usaha dan kepengen usaha ini
besar. Jadi meskipun belum menghasilkan uang banyak istilahnya ya, saya komit saya harus ada asisten. Oke. Jadi dari awal memang sudah ada yang bantu untuk bisa membagi waktu dengan keluarga, jadi bisa tuh Mbak mengajari karyawan untuk bisa menghandle produksi ketika saya nggak ada, itu sudah saya terapkan di awal kami merintis usaha ini. Oke. Berarti sebenarnya jam kerjanya ini dimulai dari jam berapa sih Kak? Kan aku lihat di store tuh kayak pagi ya, sudah ready nih kuenya, sedangkan baking ini juga butuh banyak waktu gitu. Iya betul. Jam kerja toko kue itu dapur tuh ngepul hampir 24 jam kayaknya. Wow. Jadi sistemnya mungkin kayak shift juga nggak shift sih sebenarnya. Cuma ketika kami termasuk keluarga yang kurang nyaman dengan orang-orang lain untuk masuk tinggal nginap di rumah, jadi karyawan memang semua pulang. Oke, ketika karyawan pulang, jam kerjanya habis, kalau masih ada yang butuh handle untuk produksi, kami masih pegang sampai sekarang. Jadi produksi itu kami pegang berdua ketika karyawan nggak ada. Terus ketika pagi, karyawan datang jam 5, sebelum jam 5 kan memang sudah harus disiapkan ya, karena kue itu biasanya jam 6 itu orang-orang sudah minta dikirim. Jadi sebelum jam 5 otomatis kami sudah harus menghandle, biasanya rutin jam 3 pagi itu sudah jam normal buat kami ya. Wow, jadi bangun jam 5 itu udah kesiangan kalau buat tukang kue seperti kami itu udah siang banget tuh jam 5. Jadi rata-rata jam 3 pagi itu kami sudah mulai di dapur. Sampai jam berapa? Sampai jam berapanya itu tadi kayaknya hampir 24 jam ya. Kalau karyawan sih hanya jam normalnya 8 jam normal. Jam normal. Setelah itu dibantu handle sendiri gitu setiap hari. Sekarang karyawan ada berapa? Sekarang total karyawan ada 14, divisi produksi, admin, dan kurir juga dari Asikik semua. Wow, keren banget. Karena kurirnya pun khusus ya Kak ya? Iya, karena untuk menghandle kue itu tidak mudah Mbak. Dulu sempat kami masuk ke aplikasi hijau. Oke, aplikasi hijau. Tapi ternyata kurang cocok ya, kayak bawa-bawa kue yang rentan itu harus butuh orang yang terbiasa bawa itu. Kalau hanya sekedar dikirim ojol, kalau yang nggak biasa bawa rusak, berantakan, sampai customer kayaknya udah nggak layak ini ya, nggak layak konsumsi. Berantakan. Jadi kami putuskan untuk merekrut kurir sendiri, memang kurir intern dari Asikik. Wow, keren banget ya, mulai dari produksi hingga kurir pun difikirkan loh sama Kak Asih ini ya, keren banget. Jadi balik lagi tanggung jawab gitu ya Kak ya, kepada orang-orang sekitar yang betul. Oke. Kalau tadi bicara tentang karyawan gitu ya, kalau dari sisi keluarga sendiri itu apakah support gitu untuk menjalankan bisnis ini? Maksudnya sejauh mana sih keluarga ini mensupport dari Asikik ini Kak? Kalau dari keluarga sangat-sangat support ya. Terbukti dengan bergabungnya suami. Sampai resign ya? Iya betul, sampai resign dari pekerjaannya dan ikut bergabung membangun, memajukan usaha kami sehingga seperti sekarang itu support yang luar biasa dari keluarga, dan anak pun kami arahkan insya Allah untuk bisa meneruskan usaha ini, karena sayang banget sudah jalan sebegitu ya nggak besar sih ya, sebegitu luar biasanya gitu ya. Akan sangat sayang jika nanti nggak diteruskan sama anak kami gitu ya. Harapan kami sih nanti bisa diteruskan sama
putra kami. Amin, Iya. amin. Semoga nanti Asih Cake 20 tahun lagi, 30 tahun lagi gitu ya. Masya Allah, sampai anak betul, cucu betul. semuanya gitu. Amin. Amin. Oke, buat Kak Asih kira-kira ada pesan nggak buat para ibu-ibu yang mungkin sedang berjuang gitu ya untuk membangun bisnisnya gitu. Atau mungkin juga sekalian mau mengucapkan selamat Hari Ibu juga boleh. Iya, bertepatan dengan Hari Ibu, saya mau mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh beauties, Asih Cake Lover yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan di Hari Ibu ini bertambah semangat, bertambah motivasi kita untuk terus menjadi ibu yang luar biasa dan juga ibu yang produktif ya. Dan tetap menginspirasi. Betul. Oke. Kalau dari Kak Asih, satu lagi ya pertanyaannya ya. Kalau ini beauties lihat sendiri kan ya, Kak Asih ini cantik banget ya aslinya ya, Masya Allah. Itu tetap akhir-akhir ini tetap merawat diri nggak sih Kak? Maksudnya tetap penampilan itu tetap dibutuhkan atau tidak gitu? Oh iya ya, sebagai seorang perempuan itu kayaknya wajib banget ya. Meskipun kita tiap hari hanya bekerja di dapur, tapi di luar itu kita kan ada suami ya. Itu kewajiban banget buat kita seorang perempuan merawat diri agar tetap fit, agar tetap cantik, agar tetap sehat ya. Bisa melakukan mungkin perawatan ya yang sederhana aja ya. Jadi jangan nyuekin badan, jangan nyuekin muka mungkin ya, itu harus setiap hari dirawat biar tetap cantik ya. Minimal suami lihatnya seger gitu ya Kak Iya, ya. betul ya. Menyenangkan suami adalah ibadah gitu ya. Ibadah balik lagi ya. Betul, balik lagi. Oke, terima kasih banyak ya beauties ya. Ternyata memang insight-insight dari Kak Asih ini emang banyak banget yang bisa kita ambil gitu ya. Oke beauties, terima kasih buat waktunya yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih telah menemani MS Law Estetik Klinik Malang bersama Asih Cake di podcast kali ini. Semoga hari ini kita bisa belajar bahwa kecantikan seorang ibu bukan hanya yang terlihat saja, namun juga perjuangannya, terus jatuh bangunnya, dan yang ia berikan dengan penuh suka hati gitu. Dan para ibu pengusaha hari ini kita melihat bahwa glow bukan sekedar kilau di wajah, tetapi juga cahaya dari keteguhan, keberanian, kekuatan, dan semangat yang tidak pernah padam. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semuanya, terutama kepada beauty semua yang udah nonton pada hari ini. Oke, terima kasih banyak beauties yang udah nonton. Bye-bye. Terima kasih.